murup ya mas, ketok murup. Apa? Ketok murup. Murus sama dicas mas, pan tapi orang belum nganu, orang belum pan. Orang dia murus deh. Murup. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Pejuang Sel. Oke, ini dapat berburu ya seperti biasa. Ini saya ada Samsung A02 Core dan Oppo A3s. Dan ini kondisinya semua belum tahu ya teman-teman. Ini akan coba saya cas untuk Samsung A02 Core-nya. Dan saya tidak merasakan ada getar ataupun tampilan ya. Ini saya coba hidupkan, tetap sama saja, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan ini untuk Oppo A3s nya akan saya coba cas, dan ternyata sama saja ya, juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Akan saya tekan tombol power, dan ternyata itu tetap saja tidak ada kehidupan ya teman-teman. Oke, ini akan saya bongkar saja ya untuk Samsung A02 Core-nya dulu. Dan ini untuk pembongkaran dari depan ya teman-teman, karena ini LCD-nya sudah copot ini sepertinya. Masih ori sebenarnya, tapi LCD-nya itu sudah copot, dan saya akan lepaskan saja untuk penutup soket LCD-nya seperti ini ya. Nah, ini untuk LCD-nya sudah terlepas, dan saya akan bongkar semua ya teman-teman untuk baut-bautnya. Ini aduh keberuntungan ya. Untung-untungan, kalau lagi beruntung ya cuma servis-servis dikit HP bisa hidup. Kalau tidak beruntung ya buat jagalan ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk kisah lika-liku berburuan HP minus itu. Ini keduanya itu saya beli di harga 70.000 ya teman-teman. Tadi jadian di awal itu keduanya itu harga 150, tapi katanya itu minus LCD semua. Jadi setelah COD-an saya itu cek, dan saya cek itu ternyata yang Oppo A3s nya itu kelihatannya mati ya teman-teman, karena saya saat COD itu membawa USB doktor, jadi kelihatan ya untuk tegangan ampernya saat dicas itu bisa kelihatan. Dan kalau untuk Samsungnya ini kalau dicas itu tegangannya normal ya teman-teman, ada 0,4 ampere. Kalau untuk Oppo A3s nya tegangannya itu saat dicas 0,06, jadi sangatlah kecil ya teman-teman. Jadi saya itu masih ragu untuk yang Oppo A3s, kalau dicas itu tegangannya seperti mesin tidak normal ya. Nah, ini untuk mesinnya sudah terbongkar ya untuk Samsungnya, dan ternyata masih aman ya, belum pernah diservis untuk mesinnya. Dan ini akan saya lepas untuk baterainya. Kelihatannya ini dilem ya teman-teman, karena sangat susah sekali untuk pencopotannya. Saya akan coba sedikit paksa ya menggunakan thinner. Saya bantu dengan thinner dan saya seset seperti ini ya. Kalau Samsung ini saat dicas itu kelihatannya itu normal ya teman-teman, tapi LCD-nya itu tidak tampil. Kemungkinan ini rusak LCD, tapi untuk tipe ini itu sudah tergolong HP jadul ya teman-teman, HP tipe lama. Jadi kalau untuk dibelikan LCD itu apa
masih untung ya. Kira-kira untung apa tidak ya teman-teman? Karena saya cek itu untuk harga LCD-nya itu sekitar 100-an ya, 100 lebih dikit lah, sekitar 120. Tapi nanti walaupun kelihatannya minus LCD, belum lagi takutnya itu ada bonus-bonusan yang lain ya teman-teman, seperti sinyalnya gimana, kameranya gimana, suaranya gimana, seperti itu ya. Jadi walaupun kelihatannya cuma rusak LCD, itu takutnya itu masih ada bonus-bonusan kerusakan yang lain. Oke, ini baterainya sudah terlepas. Saya akan ukur ya untuk voltase baterainya. Ada berapa volt kira-kira untuk voltasenya. Dan ini akan saya ukur menggunakan multitester ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Ternyata blur ya teman-teman. Di sini saya melihat tegangannya itu ada 3,8 volt ya teman-teman. Kalau 3,8 seharusnya bisa menghidupkan HP, tapi kenyataannya tadi kita cek itu tidak ada tanda-tanda getar ya, dan juga tidak ada tanda-tanda tampilan. Dan ini akan langsung saja saya cek menggunakan power supply ya teman-teman, untuk melihat konsumsi arusnya seperti apa. Sebelumnya akan saya pasangkan dulu untuk mesinnya, ada 3 baut ya. Saya akan pasang semua untuk baut-bautnya supaya lebih pasti ya, HP ini sebenarnya hidup atau mati atau boot loop seperti itu. Kalau boot loop itu biasanya gantung ya teman-teman. Oke, ini akan langsung saja saya cek seperti biasa, kabel positif power supply ke positif baterai, konektor baterai maksudnya ya, yang negatif ke kaleng saja. Dan ini saya tekan tombol power, itu ampernya goyang-goyang ya, kelihatannya mesin ini normal. Nah, tapi tidak ada getar ya teman-teman. Tapi saya yakin mesin ini sudah hidup ya, karena untuk ampernya itu sudah goyang-goyang normal. Nah, ini akan saya coba pasangkan untuk LCD-nya ya teman-teman. Siapa tahu LCD-nya ada gambar. Syukur-syukur LCD-nya masih bagus ya. Oke, ini sudah terpasang untuk LCD-nya. Saya akan tekan tombol power. Dan ternyata sama saja, tidak ada getar, juga tidak ada tampilan. Oke, ini masih saya intip-intip ya, siapa tahu ada cahaya atau ada gambar. Dan ternyata tidak ada gambar ya. Oke, ini akan saya sisihkan dulu ya. Berarti HP yang Samsung ini minus LCD. Sebelumnya saya akan kumpulkan dulu untuk baut-bautnya, dan kita nanti akan cek langsung ya untuk Oppo A3s nya. Oke, dan ini Oppo A3s nya ya teman-teman. Itu tombol-tombolnya juga sudah hilang ya. Akan coba saya bongkar langsung untuk HP Oppo A3s nya. Mudah-mudahan yang Oppo A3s nya ini mesin hidup ya teman-teman, supaya bisa menjadi cuan. Dan ini HP nya masih segel ternyata ya, segelnya itu masih utuh atas bawah. Oke, ini saya akan buka komputer ya teman-teman. Saya akan coba cek kedetek apa tidak untuk saya tancapkan ke laptop. Oke, ini sudah kebuka untuk komputernya. Saya akan coba cek ya, apakah kedetek. Dan di sini ternyata kedetek 9008 ya teman-teman. Wah, ini sudah mulai deg-degan ini saya.
Soalnya kalau Oppo A3s kalau sudah kedetek 9008 itu biasanya rusak di bagian IC MMC-nya ya teman-teman. Dan kalau sudah seperti itu, penanganannya harus dipartisi ya. Kalau sudah dipartisi itu tidak menjamin keawetannya, karena MMC sudah lemah sebenarnya, tapi ya dipaksa ya. Seperti itu. Tapi ini saya masih penasaran, saya akan buka dulu untuk tutup mesinnya dan saya akan cek voltase baterainya ya. Kalau kurang dari 3,7 akan saya isi menggunakan power supply. Mudah-mudahan ini cuma kehabisan baterai, harapannya cuma seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau ini emang HP-nya itu mati total karena MMC-nya yang rusak, berarti gagal cuan ini ya. Oke, ini akan saya bongkar semua untuk baut-bautnya. Pelan-pelan saja ya, tidak usah terburu-buru. Oke, ini sudah kebongkar ya teman-teman untuk tutup mesinnya. Dan saya akan cek untuk voltase baterainya ya. Ada berapa volt? Nah, ini akan saya cek untuk baterainya. Nah, ini ada 2,5 volt ya teman-teman. Kalau tegangan segitu belum mampu ya untuk menghidupkan HP, karena minimal itu 3,7 untuk voltase baterainya baru bisa menghidupkan HP. Dan ini akan saya isikan menggunakan power supply ya, seperti biasa. Kabel positif ke positif baterai dan kabel negatif ke negatif baterai seperti itu. Dan akan saya tunggu beberapa menit supaya voltase di baterainya itu bertambah ya teman-teman. Jadi ya seperti ini ya prosesnya ya teman-teman. Tidak selalu lancar dalam pembelian HP minus. Nah, ini setelah saya tunggu beberapa menit dan saya akan cek lagi ya untuk voltase baterainya. Dan sudah ada berapa volt kira-kira. Dan ini ada 3,6 ya. 3,65, anggaplah 3,7 volt ya kalau dibulatkan. Seharusnya ini sudah bisa untuk menghidupkan baterai walaupun 0% atau di bawah 10% ya. Nah, seperti ini akan saya coba tekan tombol power. Dan masih sama saja ya teman-teman, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Berarti mesin ini positif tewas ya. Zong lagi nih ya teman-teman. Dan ini saya colokkan untuk ke laptopnya, ternyata masih sama kedetek di 9008. Gagal cuan ini ya teman-teman ya. Padahal HP ini masih segel, tidak menjamin mesin itu bisa hidup ya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, lika-liku dalam perburuan HP minus itu. Ya, ini untungnya cuma saya beli di harga 70.000 ya teman-teman untuk kedua HP. Kalau 150.000 seperti di janji awalnya itu ya mungkin mungkin ya teman-teman ya. Kalau untuk Samsungnya ini mau dibelikan LCD juga sudah berapa ya pasarannya ya teman-teman sekarang ya. Untuk Samsung A02 Core ini kan sudah murah ya. LCD-nya sekitar 100-an. Tapi takutnya itu ada minus-minus yang lain. Tapi akan saya tunggu jagalan saja ya, siapa tahu saya ada atau saya tanya-tanyakan ke teman-teman yang seprofesi seperti itu ya.
siapa tahu ada teman-teman yang punya stok untuk jagalannya. Jadi seperti inilah ya teman-teman, untuk perburuan kita hari ini gagal cuan ini. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.